Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Royan Ahmad. Oke, kali ini saya akan membahas proses pemasangan pondasi tiang pancang dan pondasi bor pile. Langsung aja. Sebelum mulai ke prosesnya, saya mau menjelaskan tentang pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang adalah salah satu elemen bangunan yang berfungsi memindahkan beban struktur dan beban bangunan ke tanah. Pada umumnya, tiang pancang digunakan atau dipilih apabila kondisi tanah relatif stabil dan kedalaman tanah masih terjangkau atau tidak terletak jauh di bawah permukaan tanah. Jenis pondasi tiang pancang tidak dapat digunakan pada kondisi tanah yang berisi bebatuan. Pondasi tiang pancang dapat terbuat dari kayu keras, beton, dan baja pipa atau baja profil. Selanjutnya, metode pelaksanaan pondasi tiang pancang, yaitu ada persiapan lokasi, pemancangan, persiapan alat pemancang, penyimpanan tiang pemancang, pengangkatan tiang pemancang, dan pemancangannya. Lalu persiapan lokasi pemancangan. Pada tahap ini kita mempersiapkan lokasi pemancangan dan survei ke lapangan. Maksudnya, ialah melakukan pengujian pada tanah di lokasi pemancangan pondasi, sehingga para pekerja dapat memahami jenis tanah dan seberapa dalam lapisan kerasnya. Mengkalkulasi struktur dan pondasi tiang pancang agar dapat menentukan kebutuhan dari ukuran tiang pancang tersebut. Spesifikasi material dan kedalaman tiang pancang agar mampu menahan beban bangunan yang dihantarkan menuju ke titik perhitungan. Lalu surveyor dapat melaksanakan pengukuran di lokasi atau lapangan sehingga penentuan titik-titik sesuai gambar dapat diketahui. Kemudian mendirikan alat teodolit guna memeriksa seberapa tegak proses pemancangan tersebut, gitu guys. Persiapan alat pemancang. Di sini pelaksana harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang, sehingga tiang pancang tersebut dapat menembus masuk pada kedalaman yang telah ditentukan atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan tanpa kerusakan. Bila diperlukan, pelaksana dapat melakukan penyelidikan tanah terlebih dahulu. Alat yang digunakan untuk memancang atau memasukkan fondasi tiang pancang yaitu ada drop hammer dan hydraulic jack-in. Yang pertama ada drop hammer. Alat pemukul yang berupa pemukul yang hanya dijatuhkan disebut dengan drop hammer atau pemukul jatuh. Drop hammer juga merupakan pemukul jatuh yang terdiri dari balok pemberat yang dijatuhkan dari atas. Cara kerja drop hammer adalah penumbuk ditarik ke atas dengan kabel sampai mencapai tinggi yang ditentukan lalu dijatuhkan. Untuk menghindari kerusakan pada tiang pancang, maka pada kepala tiang dipasangi topi atau shock absorber. Topi ini biasanya terbuat dari kayu. Lalu yang kedua ada hydraulic jack-in. Hydraulic hammer adalah suatu sistem pemancangan pondasi tiang yang melaksanakannya ditekan masuk ke dalam tanah dengan menggunakan dongkrak hidrolis yang diberi counterweight, sehingga tidak menimbulkan getaran dan gaya tekan dongkrak langsung dapat dibaca oleh manometer, sehingga gaya tekan tiang setiap mencapai kedalaman tertentu dapat diketahui. Sebelum melakukan hydraulic hammer, maka diadakan tes sondir dan boring. Dan hasil tes sondir tersebut, rata-rata kedalaman tanah kerasnya akan diketahui yang kemudian dibandingkan dengan perancangan panjang dan kedalaman tiang. Maksud dan tujuan dari pemasangan tiang pancang tersebut dengan sistem hydraulic hammer ialah dengan sistem ini, tiang akan tertekan secara kontinu ke dalam tanah tanpa suara, tanpa pukulan, dan tanpa getaran. Untuk mengetahui daya dukung aktual per tiang setiap pemancangan, dapat melakukan pemancangan tiang pancang pada kondisi lingkungan kerja yang terbatas. Dengan demikian, semoga dengan sistem ini pemasangan tiang pancang dapat menjadi pekerjaan yang ramah lingkungan. Penyimpanan tiang pancang dan pemeriksaan kondisi fisik. Tiang pancang disimpan di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan. Tiang pancang disusun seperti piramida dan dialasi dengan kayu.
Penyimpanan dikelompokkan sesuai dengan tipe, diameter, dimensi yang sama. Pemeriksaan kondisi fisik tiang pancang. Seluruh permukaan tiang pancang tidak rusak atau pecah. Umur beton tiang pancang telah memenuhi syarat agar tidak pecah. Proses pengangkatan dibagi menjadi dua, yaitu pengangkatan tiang untuk disusun dengan 2 tumpuan dan pengangkatan tiang dengan 1 tumpuan. Yang pertama, pengangkatan tiang dengan disusun dengan 2 tumpuan. Metode pengangkatan dengan 2 tumpuan ini biasanya pada penyusunan tiang beton, baik itu dari pabrik ke trailer ataupun dari trailer ke lapangan. Persyaratan umum dari metode ini ialah jarak titik angkat dari kepala tiang 1/5 dari panjang tiang tersebut. Untuk mendapatkan jarak harus diperhatikan momen maksimum pada bentangan. Haruslah sama dengan momen minimum pada titik angkat tiang sehingga dihasilkan momen yang sama. Pada prinsipnya, pengangkatan dengan 2 tumpuan untuk tiang beton adalah dalam tanda pengangkatan di mana tiang beton dan titik angkat berupa kawat terdapat pada tiang beton yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah pengangkatan tiang dengan 1 tumpuan. Metode pengangkatan ini biasanya digunakan pada saat tiang sudah siap akan dipancang oleh mesin pemancangan sesuai dengan titik pemancangan yang telah ditentukan di lapangan. Adapun syarat utama dari metode pengangkatan 1 tumpuan ini adalah jarak haruslah diperhatikan bahwa momen maksimum pada tempat pengangkatan tiang sehingga dihasilkan nilai momen yang sama. Dan yang terakhir ada pemancangan. Kepala tiang pancang harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel. Tiang pancang diikatkan pada seling yang terdapat pada alat lalu ditarik, sehingga tiang pancang masuk pada bagian alat. Setelah melakukan pemancangan, dilakukan monitoring pancang sesuai dengan form yang telah disetujui. Alur pemancangannya ialah yang pertama, alat pancang ditempatkan sedemikian rupa sehingga hammer jatuh pada batok titik pancang yang telah ditentukan. Yang kedua, tiang pancang pada titik angkat yang telah disediakan pada setiap lubang. Yang ketiga, tiang didirikan di samping driving lead dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindung dan pengaman kepala tiang. Yang keempat, ujung bawah tiang didudukkan secara cermat di atas patok pancang yang telah ditentukan. Yang kelima, penyetelan vertikal tiang dilakukan dengan mengatur panjang backstay sambil diperiksa dengan water pass, sehingga diperoleh posisi yang betul-betul vertikal. Sebelum pemancangan dimulai, sebagian bawah tiang diklem dengan center gate pada dasar driving lead, agar posisi tiang tidak bergeser selama pemancangan, terutama untuk tiang batang pertama. Dan yang terakhir, pemancangan dimulai dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara kontinu ke atas helmet yang terpasang di atas kepala tiang. Pondasi tiang bor atau bore pile adalah salah satu jenis alternatif pondasi yang digunakan ketika dalam pengerjaan pembuatan pondasi bangunan. Tidak memungkinkan untuk menggunakan pondasi tiang pancang dikarenakan lokasi yang sempit dan kondisi yang dapat mempengaruhi pengerjaan proyek bangunan. Sesuai dengan istilah yang digunakan, pondasi jenis bore pile ini menggunakan alat bor sebagai langkah awal pembuatannya. Pelaksanaan pondasi tiang bor atau bore pile terdapat 3 jenis galian pada metode pengerjaan bore pile. Yang pertama ada metode kering, yang kedua ada metode basah, dan yang ketiga ada metode chasing. Yang pertama ada metode kering. Tanah dibor dengan menggunakan mata bor spiral auger dengan cara memutar mata bor dan diangkat setiap interval 0,5 meter. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai kedalaman yang ditentukan. Metode ini cocok digunakan pada tanah yang muka air tanahnya rendah ketika dibor. Dinding lubangnya tidak longsor seperti lempung kaku homogen. Metode kering juga dapat dilakukan pada tanah yang di bawah muka air tanah apabila tanahnya memiliki permeabilitas yang rendah, sehingga ketika dilakukan pengeboran
air tidak masuk ke dalam lubang bor saat lubang masih terbuka. Metode basah. Tanah dibor dengan menggunakan mata bor Crossbeak X Design sesuai kebutuhannya yang memiliki kecepatan putar 375 rpm dan tekanan kurang lebih 200 kg. Jika tanah dalam keadaan mudah runtuh, dapat diberi casing sementara terlebih dahulu. Untuk menghindari kelongsoran dinding lubang hasil pengeboran, pengikisan tanah dibantu dengan tembakan air lewat lubang stang bor yang dihasilkan dari pompa. Hal ini menyebabkan tanah yang terkikis menjadi lumpur dan terdorong keluar dari lubang. Metode basah digunakan ketika proses bor melewati muka air tanah, sehingga lubang bor akan longsor jika dindingnya tidak ditahan. Metode casing. Metode ini digunakan bila lubang bor sangat mudah longsor. Misalnya, tanah di lokasi proyek adalah pasir bersih di bawah muka air tanah. Untuk menahan agar lubang tidak longsor, digunakan casing. Pada umumnya casing berupa pipa baja dengan diameter dalam yang sama atau lebih besar diameter lubang yang telah direncanakan. Casing tersebut dapat berupa casing permanen atau sementara. Akan tetapi karena keberadaan casing dapat mengurangi daya dukung friksi atau ada baiknya jika casing bersifat sementara. Pemasangan casing ke dalam lubang bor dilakukan dengan cara memancang, menggetarkan atau menekan casing sampai ke dalam yang telah ditentukan. Lalu ada proses pelaksanaan tiang bor. Yang pertama ada marking dan setting out posisi pile, lalu pekerjaan pre-boring dan pemasangan casing. Lalu ada juga pekerjaan pengeboran, test cordon, pengerjaan pemasangan keranjang besi, setting trim pipe, dan pekerjaan pengocoran. Kelebihan dan kekurangan pondasi bor pile. Yang pertama ada kelebihan, yaitu aman digunakan pada area sempit dan padat bangunan. Yang kedua, tidak menimbulkan getaran yang terlalu keras sehingga tidak merusak bangunan di sekitarnya. Lalu kedalaman tiang cukup bervariasi sesuai dengan jenis yang digunakan. Saat proses pengeboran, tidak akan menimbulkan pergeseran tiang ataupun gelombang pada tanah. Pondasi jenis ini memiliki ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap beban lateral. Lalu yang kedua, ada kekurangannya. Proses pengeboran sangat tergantung pada cuaca. Pada cuaca tertentu, pengeboran bisa sulit dilakukan ataupun sebaliknya. Pada tanah dengan komposisi pasir yang tinggi, tidak bisa dibuat pembesaran ujung pondasi. Proses pengeboran bisa mengurangi kepadatan tanah, bisa menimbulkan tanah longsor jika proses pemasangan tidak menggunakan casing. Saat lubang bor kemasukan air, maka kondisi tanah akan terganggu sehingga mengurangi kekuatan tanah dalam menahan tiang. Sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian dan terima kasih.